Pengetahuan bagi saya, knowledge penting, understanding penting, tapi yang terpenting itu kan wisdom. Makanya untuk menyelesaikan itu dengan hikmat Tuhan. Jadi apa yang tidak bisa terpenuhi, Tuhan bisa memenuhi. Kan karena manusia itu semua butuh gini, butuh dihargai, butuh diterima, selalu minta dikasihi, merasa mampu. Tidak akan dia temukan pada manusia. Satu hal sih Om, yang saya lihat banyak sekali sih orang-orang tuh sebenarnya pingin jadi berkat bagi orang lain. Dalam hal memberi kan bisa banyak arti, memberi dari financial, keuangan, waktu, tenaga, banyak. Semua orang itu pingin membagi berkat, tapi tidak sedikit juga yang konotasinya tanda kutip supaya terlihat orang. Supaya terlihat orang. Wah dia ini hebat nih, dia berbagi segini banyak. Oh dia hebat nih, dia gini-gini. Nah, yang menjadi concern saya, kenapa kok orang banyak concern membagi berkat itu keluar? Sementara harusnya kita bisa bagi berkat dulu ke yang ada di sekeliling kita Om. Contoh nih keluarga. Nggak usah muluk-muluk terlalu yang gimana-gimana. Waktulah buat keluarga itu sih yang paling banyak orang miss menurutku. Pikirnya mereka, ya udahlah keluarga udah biasa tiap hari ketemu, ya kan, sudah biasa. Kita nggak perlu gimana-gimana deh. Justru orang lain nih banyak yang nggak bisa, banyak yang membutuhkan. Kalau menurut pandangan Om sendiri gimana? Apakah memang kita harus keluar dulu? Nah makanya supaya tidak terjadi perbedaan pandangan, ini bicara keluarga nih ya. Makanya suami istri, anak itu harus punya mesbah keluarga. Mesbah keluarga. Disitulah tempat mereka berdialog. Dengar itu Cici, mesbah keluarga. Jadi anak ditanya, suami ditanya istri, hari ini mau apa kita nih? Boleh nggak kasih gambaran mesbah keluarga ini kayak gimana? Dalam praktek hidup saya dengan istri saya, tiap hari, walaupun kemarin tadi pagi, tapi saya hari ini sudah ada janji dengan orang. Nah, kita kan berdoa, kita berdoa, terus tanya, hari ini ada diajak ini, nah pilihanmu apa? Diajak tempat ini, pilihan saya begini, alasannya apa? Nah di situ kita mulai belajar. Nah, saya misalnya sebagai suami, tiba-tiba istri punya kesukaan ini, dia mau ini yang orang ini, ya selama itu tidak keluar dari nilai, ya kita mesti ada satu yang mau mengalah, bukan untuk kalah, mengalah untuk menjadi orang yang tetap dalam panggilannya sebagai hidup lebih daripada pemenang. Nah itu contoh, sehingga solusinya ada. Sama hal juga, misalnya tiba-tiba mau berkati pribadi seseorang ini. Nah, waktu itu kita mesbah keluarga, kita bawa dalam doa, kita bicara, kok tiba-tiba impresi saya mau berkati orang ini. Pandangan kamu bagaimana? Enggak lah, kayaknya yang di rumah ini lebih penting dari ini. Nah, sudah jangan berbantah-bantahan. Kalau itu dari Tuhan, pasti Tuhan bicara untuk salah satu dari kita. Nah, itu harus kita percaya. Kalau kita ngotot, karena bagi saya, kalau kita dapat dari Tuhan, niat hati aja kita mau buat, itu sudah berhasil. Sekalipun belum action. Nanti Tuhan akan buat itu. Nah, kalau sudah seperti itu kan, akhirnya sejalan kita. Nah, jadi mau pergi pelayanan juga bisa, kemana. Misalnya kita ke kota ini nih, yang undang ini, bisa contoh saya sebagai hamba Tuhan. Nggak mampu mereka. Tapi mereka bersurat. Kami nggak bisa menanggung transport hotel Bapak. Nah, kita bawa bicara. Bagaimana untuk ini? Oke, let's go. Go, sama-sama.
sudah ada dukungan kan. Dan pada umumnya di balik itu ada berkat yang besar. Jadi sebenarnya kita menjadi berkat itu semakin kita juga diberkati. Iya, iya. Nah kalau kita jalan dengan daging kita, sekalipun orang luar lihat itu berkat, kita tuh nggak nikmati. Karena itu bukan datang dari Tuhan. Makanya istilah saya gini, janganlah suka-suka melayani atau membuat sesuatu, bilang ini bebanku. Kalau kita lakukan itu beban kita, stres. Tapi kalau itu beban yang Tuhan taruh, kan dia ada ayat yang bilang, Matius toh, belajarlah daripada aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan tenang, kuk yang aku pesan juga tidak berat, beban pun ringan. Nah itu dia. Ada orang sok jago, jadi pahlawan kesiangan, aku mau buat ini, mau bikin ini, masyarakat ini. Ini ada beban, aku terbeban. Ya, nanti kalau tiba-tiba orang tidak respon dengan dia, malah orang cerita kekurangannya, sakitlah hati. Iya, iya. Lebih sakit hati daripada sakit gigi dan sakit hati, mana lebih sakit saya tidak tahu. Saya tidak mau dua-dua. Iya ya, oh ternyata mesbah keluarga seperti itu. Penting ya. Dalam pandangan saya mesbah keluarga itu ya cuma duduk, doa sama-sama, sudah selesai. Sharing kita, keuangan kita. Dan itu nggak apa-apa berarti dengan anak-anak dong Om? Iya, makanya ada waktu suami istri dengan anak. Ada waktu privasi istri dan anak-anak, istri dan suami, nggak usah anak-anak ikut. Dan ini waktu mesbah keluarga jangan bikin seperti gereja, di ibadah di gereja 2 jam, 3 jam. Anak-anak kan sekolah, mungkin cuma 5 menit dengan anak antar sekolah, pulang dilanjutin suami istri. Oke, iya sih. Jadi udah bisa main musik, nggak usah pusing musik, nggak usah sewa lagi pemusik, bayar lagi pemusik, ada song leadernya, kan itu kan. Iya. Kadang orang malah nggak mau melibatkan anak-anak karena mereka pikir masih anak-anak. Jadi anak-anak bisa tanya, teman baikmu di sekolah siapa? Orang tua perlu tahu. Nanti dibilang orang tuanya kepo. Enggak, kan anak itu kalau diajak komunikasi, dia senang. Karena komunikasi itu begini, banyak orang komunikasi itu keliru tuh gini. Orang belum menjawab, sudah kita yang jawab. Orang tua suka begitu kan? Komunikasi itu mendengar, mengerti baru jawab. Itu komunikasi kerajaan Allah. Jadi enggak bisa. Kayaknya itu berlaku ibu-ibu kayaknya Om ya. Ya, bapak-bapak juga ada yang begitu. Artinya bibir dan gigi balapan enggak pernah finish. Oke. Om, satu terakhir Om. Ya, sebagai ibu yang anaknya beranjak ABG remaja, pasti sering dengar lah Om, generasi strawberry. Kita kan nggak mau sebenarnya, didikan kita dulu dengan anak sekarang kan beda Om. Kita ngoceh terlalu keras aja dibilang, mama ini cerewet sekali. Sementara kita ini dulu dididik dengan, waduh, babak belur Om. Kan kita gimana itu Om, generasi strawberry. Ya, kita sebagai orang tua kayak saya sendiri, anak secara jasmani enggak ada. Di rumah kami itu ada generasi Z, Y, X. Ya, saya harus mengerti mereka. Selama mereka buat itu tidak keluar dari nilai, saya akan setuju. Nah, contoh, kalau mereka sekarang ini kalau lagi fun, senang, teriak-teriak kan, seperti di hutan. Kadang-kadang mereka pukul ke meja, angkat kaki. Waktu kita lihat seperti itu, janganlah mereka dimarah di depan teman-temannya. Nah, biasa saya gitu. Nanti saya minta waktu ngomong pribadi. Misalnya namanya Natalia, ketemu omong-omong. Pertama puji dulu dia dong. Jangan langsung dihakimi. Tadi tuh misalnya saya sebagai opanya. Opa lihat keren loh. Tertawamu, suaramu sangat baik. Bagaimana kamu bangun relationship baik. Cuma sayang ya, nilainya agak kurang. Kalau teriak sampai begitu-gitu, itu lebih cocok di hutan, bukan di rumah. Nah, dia mulai mikir, iya, saya akan rubah. Kan dia diterima dulu, baru dia diarahkan.
Beda dengan generasi kita dulu, karena kita sistem dulu tuh istilah saya lebih banyak otoriternya, Iya. gitu. Sekarang nggak bisa. Makanya baby boomer, generasi tradisional, baby boomers, X, Y, Z, ini harus saling mengerti relationship, sehingga nanti anak-anak yang generasi Z mengerti orang tua. Contoh ada satu waktu, ada generasi Z. Mereka bilang begini, opa, saya lihat opa itu suka olahraga, pakai baju juga tren, suka slim fit. Itu kok enggak pernah lihat pakai jeans yang lubang-lubang. Oke, sobek-sobek. Dan sekarang makin lubang makin besar ya. Kadang-kadang sampai seperti separuh itu sudah jadi kayak lapiring atau apa gitu. Kita salah jawab, dia tersinggung, marah. Oh ya? Itu pilihan kamu menilai baik. Oke. Kalau kamu bertanya alasan apa, saya jelaskan. Kamu tahu enggak, baju yang termahal itu Yesus punya. Saking bang, enggak ada sambungan loh itu. Dari kain linen. Itu dirobek-robek sama tentara Romawi sebelum dia disalib. Nah, itu pengertian untuk Opa terima. Yesus bilang, cukuplah aku dirobek-robek, karena kutu dirobek jadi berkat. Jadi kamu pakailah yang layak, enggak usah yang robek-robek. Itu Opa. Nanti, coba kalian punya yang robek-robek itu jin, bawa ke pengemis, dia pasti nolak. Dia bilang, nah saya sudah biasa pakai robek-robek, yang masih utuh-utuh aja. Nah, seorang pilihan kita sebagai anak Tuhan, kita adalah raja, Yesus raja di atas raja. Itu pilihan kita. Bukan soal salah benar, tapi bicara nilai. Silakan pilih. Dia akan senang, oh iya, ngerti dia. Dia tidak benci kita, dia juga terima. Urusan bernilai kan dari dia. Nah itu bagaimana kita berkomunikasi. Iya, tapi itu butuh hikmat yang tinggi. Nah sebenarnya orang hikmat tinggi itu gini, karena dia mulai berlatih. Itulah gunanya mesbah keluarga. Di situ kita berlatih, jadi kita tahu gaya bahasa anak saya ini apa, seleranya apa. Kan soalnya bahasa kasih seseorang itu beda. Ya. Contoh misalnya, kalau sekarang ngomong-ngomong sama Meli, ini bukan dukun saya ya. Meli ini bahasa kasih akan kuat kalau Meli punya quality time. Iya, betul memang. Itu nomor satu. Nah, Dharma ini beda. Dia punya kasih kuat itu kalau dia bikin apa dibantu. Coba tanya, betul atau enggak? Betul enggak? Iya kayak. Nah, mau yang itu. Jadi kalau itu tidak akan ketemu. Saling isi dong. Seperti saya dengan istri saya, tante. Bahasa kasih kuat kalau disentuh. Dipeluk, dipegang. Saya kalau ditolong, saya tahu itu bahasa kasih yang saya terima. Nah kalau kita lihat begini, kita saling mengerti. Saling berlatih. Tapi tidak mungkin perfect. Kembali itu tidak akan kamu terima, hanya kamu bisa terima sempurna dari Yesus. Jadi kita juga perlu tahu bahasa kasih anak juga. Anak juga. Nah gimana caranya itu? Nah itu ada pelajarannya. Pelajaran sendiri, oke. Dia ada questionnya, ya, tapi karena kita sering praktek, kita akhirnya makin tahu. Itu sebenarnya pengetahuan. Pengetahuan bagi saya knowledge penting, understanding penting, tapi yang terpenting itu kan wisdom. Makanya untuk menyelesaikan itu dengan hikmat Tuhan. Jadi apa yang tidak bisa terpenuhi, Tuhan bisa memenuhi. Kan karena manusia itu semua butuh gini, butuh dihargai, butuh diterima, selalu minta dikasihi, merasa mampu, tidak akan dia temukan pada manusia yang bisa mengasihi dengan sempurna itu Bapa Surgawi, yang bisa menghargai kita dengan sempurna Yesus. Dia mati di kayu salib. Yang buat kita mampu apa saja, Roh Kudus. Nah itu makanya kita mesti tahu ini. Antara knowledge, understanding,
wisdom. Wisdom. Oke. Satu closing statement Om, tapi sedikit lari karena tadi ada sedikit ngomong soal kesehatan. Satu closing statement, pesan lah buat kita-kita supaya bisa tetap bugar sampai di usia 71. Ya, perlu perimbangan Oke. antara spiritual, jiwa, dan tubuh. Oke. Jadi orang tidak hanya sehat, rohnya bernyala-nyala, otomatis terima Yesus, rohnya itu sehat. Tapi jiwa ini kan sedang dalam proses. Tubuh akan. Iya. Nah, jiwa ini bisa sehat. Roh tetap bernyala-nyala kalau orang lapar dan haus akan pribadi Tuhan. Firman itu dibaca, dihidupi. Nah, fisik ya perlulah makan yang bergizi, makanan yang sehat, terus olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Ini balance perlu ada. Jadi keliru juga kalau itu karena fisik. Iya. Ada banyak orang obesitas kan karena fisik. Iya. Itu cuma rohnya bernyala-nyala, Iya. ya satu waktu akan kandas kita. Ya toh? Jadi kita mesti berimbang ini. Roh tetap bernyala-nyala, jiwa makmur, tubuh sehat sampai makmur. Karena Tuhan bilang gini, sampai masa tua pun dia tetap berbuah gemuk dan segar. Gemuk dan segar ini bukan obesitas, artinya sehat. Nah itu yang saya hidupi, saya belajar, berimbang. Nah kalau enggak mau begitu, enggak mungkin. Karena Tuhan tuh yang ada dalam kita sehat. Iya. Ya kan? Tuhan yang ada dalam kita bergairah, bernyala-nyala. Dan dia ada dalam kita. Kita yang enggak mau, enggak akan kita nikmati. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Om. Berarti bukan cuma makan, tapi harus imbang dengan rohani dan juga jiwa. Ya. Jangan terlalu freak ke olahraga, nanti bisa bikin stres. Ya. Contoh gini, ada orang yang olahraganya pola makan baik, olahraga oke, istirahat cukup. Tapi kadang-kadang kita lihat orangnya ini apa? Hipertensi. Karena ada orang hipertensi sekarang bukan hanya karena suwek makan makanan yang asin. Bukan hanya itu. Orang hipertensi karena tidak bisa mengelola emosinya. Itu spiritual. Saya baru tahu ya. Spiritual ya. Ada orang yang diabetes, semua bagus secara tapi diabetes karena dia terlalu ego, mementingkan diri sendiri, semua hidup hanya untuk diri dia. Tidak mau orang lain, pandang orang lain tidak mau. Bisa diabetes. Oke. Nah itu makanya kita perlu tahu spiritual, jiwa, dan fisik. Dan fisik. Supaya kita bisa terus melayani. Bisa. Orang jantung koroner juga bisa begitu. Karena ketidaktenangannya jantung bisa. Misalnya orang mau jam sekian, harus jam sekian. Kalau enggak, kesusu kan, enggak tenang. Nah itu bisa pengaruh. Jadi kita perlu belajar. Semua sudah Tuhan kasih jawabannya. Semua ada di firman. Amin. Amin. Terima kasih banyak Om. Semoga kita bisa terus produktif seperti Om Rengki. Jangan bilang semoga, dalam Yesus pasti. Pasti bisa, pasti harus mengambil bagian. Oke, terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Bye-bye.